Kalau saudara senang judul khotbah saya pagi hari ini adalah maturity. Bahasa Indonesianya kedewasaan. Oke? Kita akan mulai, kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ketujuh. Amsal pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ketujuh, Alkitab bilang begini. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah, apa saudara? Pengertian. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua. Saya waktu zaman sekolah dulu, zaman SMA dan kuliah, saya terkenal sebagai seorang pelajar yang gak pernah belajar. Senangnya nongkrong. Yang masih sekolah, ini adegan jangan ditiru. Oke? Don't try this at home. Saya belajar itu kalau mau ujian, baru saya belajar. Dan kita punya sebutan zaman dulu, SKS, Sistem. Oh, masih tahu juga ternyata ya. Saya pikir saya doang yang bengal. Dan ya, sehari sebelum ujian, saya itu bisa gak tidur, saudara. Hafalin semua angka, hafalin semua rumus, hafalin semua hafalan-hafalan yang menjadi materi ujian. Dan waktu saya masuk semester 1 sampai semester 3, ini saya nggak sadar. Setiap hari ujian dan saya masuk ke kampus, hal yang normal terjadi. Ada temen manggil saya, Jess, begitu. Nah, saya nggak pernah sadar nih, semester 1 sampai semester 3. Saya setiap dipanggil, saya noleh, yes, gitu. Dan kita ngobrol. Dan waktu kita ngobrol, semua yang udah dihafalin semalaman, semua huruf runtuh semua. Nggak sadar lagi ngobrol. Kayaknya pengalaman kita sama ya. Yang ketawa sebelah sini kayaknya, saya pindah sini aja. Yang sini juara kelas semua kayaknya. Nah, ini yang menyebabkan semester 1 sampai semester 3, saya kalau ngerjain ujian, itu nggak maksimal. Sadarnya semester 4. Ya, semester 4, setiap habis SKS, sistem kebut semalam, saya datang di kampus, ada yang manggil, Jess, saya nggak mau noleh lagi. Saya go straight to the ujian, ruangan ujian. Dan hasilnya adalah saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Ya, sampai saya lulus. Nah, hari ini kalau saya ditanya, karena waktu itu saya ambil fakultas ekonomi, hari ini kalau saya ditanya, Jess, masih tahu nggak semua mata kuliah yang pernah lo ambil? Saya jawabnya, saya masih tahu. Keuangan negara, ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika bisnis, saya masih tahu semuanya. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak? Nggak ngerti. Cuman tahu aja, tapi nggak pernah ngerti. Firman Tuhan mengajarkan buat kita semua pagi hari ini. Dari segala yang kau perolehlah pengertian. Karena orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti sudah pasti dia tahu. Waktu kita memilih menjadi dewasa, itu sama dengan kita memilih untuk mengerti. Karena banyak banget orang, ya, mereka nggak sadar kita ini menua setiap hari. Kita nggak sadar bahwa tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Dewasa is a choice. Kita memilih untuk mengerti, get the understanding. Nah, sadly speaking, banyak banget suami cuman tahu istri mereka tanpa mengerti istri mereka. Di GBI Sawangan nggak ada. Banyak istri cuman tahu suami mereka tanpa mengerti mereka. Yang paling ngeri adalah banyak orang tua cuman tahu bikin anak tanpa pernah mengerti mereka. Kelompok orang tua dan kelompok anak-anak selalu terlibat konflik yang tidak ada ujungnya. Selalu. Karena apa? Kelompok orang tua cuman tahu bikin anak tanpa pernah mengerti mereka. Karena setiap generasi warnanya beda-beda. Dan ini yang selalu kita ributin kan? Papa celananya bahannya lengkap, kamu celana kekurangan bahan. Ini yang kita ributin. Padahal cuman berbeda warnanya saja. Yang mesti ditransferkan ke generasi berikut adalah rasa percaya sama Tuhan Yesus kan? Warnanya berbeda gak apa-apa. Tapi seringkali yang kita ributin yang gak penting. Itu yang kita ributin. Ingat loh, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang.
Setiap generasi punya keunikan masing-masing. Belajar untuk get the understanding. Waktu masalah datang diizinkan sama Tuhan. Ya, jangan cuman tahu punya masalah. Tapi masalah itu adalah box, oke? Tulisannya masalah. Tugas saudara dan saya adalah unboxing. Jangan cuman mengutuki itu box, saya ada masalah, saya ada masalah. Jangan gitu doang. Karena setiap masalah, boxnya kalau dibuka, ada pesan buat saudara dan saya. Ada messenger di dalamnya untuk merubah kita. Itu masalah. Nah, orang yang memilih untuk menjadi dewasa adalah orang yang memilih untuk mengerti. Yang paling menyedihkan adalah begini. Kita seringkali sebagai orang Kristen cuman tahu Tuhan Yesus. Cuman tahu dia baru mati beberapa minggu lalu. Dan bangkit beberapa hari kemudian. Nanti Desember dia ulang tahun. Kita cuman tahu gitu-gituan doang. Tanpa pernah mengerti dia. Kita cuma tahu judul-judul kitab yang ada di Alkitab kita. Kayak saya tadi. Cuma tahu keuangan negara, cuma tahu judulnya doang. Kita cuma tahu Kejadian, ya Matius, ya Yohanes, Lukas. Kita cuma tahu gituan doang. Tanpa pernah mengerti bahwa buku ini adalah buku tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Gak pernah get the understanding. Tahun 2015, Hollywood mengeluarkan sebuah film, judulnya Sally. Ini film true story. Oke, yang main Tom Hanks. Ada yang nonton? Kayak saudara gak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I'm kidding. Jadi ini, Sally ini nama seorang pilot, seorang kapten pilot. Dan peristiwa sebenarnya terjadi tahun 2008. Jadi Kapten Sally ini adalah seorang pilot dari maskapai pesawat yang namanya US Airways di Amerika. Nah, 2008... pesawat ini take off dari Soekarno-Hatta, bukan. Dari LaGuardia, New York. Take off. Cuaca bagus. Good weather. Tiba-tiba ada sekumpulan burung terbang ke arah pesawat ini. Dan menghantam mesin sebelah kanan. Daripada pesawatnya Kapten Sally. Jenis pesawatnya Airbus A320. Ya. Waktu kumpulan burung ini kena sama mesin pesawat sebelah kanan, meledak dan terbakar mesin sebelah kanan. Kapten Sally dalam 9 detik. Berapa detik saudara? 9 detik. Waktu dia lihat kebakar, 9 detik. Dia memutuskan untuk muter balik pesawatnya dan didaratkan secara darurat di Hudson River. Sungai Hudson. Sungai Hudson itu Ciliwungnya New York. Ya. Daratin di situ. Mendarat. Singkat cerita, selamat semua penumpang. Semuanya selamat. Dan pramugara dan pramugari waktu cerita sama wartawan, mereka dengan